Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Pria Brilian. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Tetap semangat ya teman-teman, dan tentunya jangan lupa bersyukur. Terima kasih aku ucapkan buat teman-teman yang udah klik video aku dan meluangkan waktunya untuk nonton video aku yang sederhana ini. Dan alhamdulillah aku masih bisa share lagi kegiatan aku untuk hari ini. Nah, ini tuh pagi hari ya teman-teman, setelah selesai urusan perdapuran, lanjut tadi aku cabutin rumput yang ada di teras rumah aku ya, udah pada tinggi. Cuma aku nggak punya alat buat motong rumputnya, jadi udah pakai tangan. Nah, ini lanjut aku mau cuci baju. Kebetulan hari ini tuh di tempat aku tuh panas banget, pokoknya cetar banget panasnya ya, nggak ada mendung, nggak ada hujan, dan langitnya pun biru bersih. Jadi sayang banget nih panasnya nggak dipakai buat jemur baju. Oh ya, keadaan cuaca di tempat teman-teman sendiri bagaimana? Apakah secerah dan secetar di tempat aku ya? Boleh tinggalkan komentarnya. Nah, setelah 40 menit kemudian aku udah selesai cuci bajunya ya teman-teman, karena pakai mesin. Jadi minimal aku langsung jemur bajunya ya. Sambil aku jemur baju, aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah senantiasa hadir di setiap video aku ya. Terima kasih banyak yang udah like, udah komentar yang positif, dan yang udah subscribe juga. Aku ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa juga aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia membagikan video aku di tab komunitas teman-teman. Dan terima kasih juga aku ucapkan buat teman-teman yang udah follow Instagram aku. Dan yang baru menemukan channel YouTube aku, yuk mari berteman, kita silaturahmi ya teman-teman. Boleh tinggalkan jejak teman-teman dengan cara like, subscribe, komen yang positif. Insya Allah nanti kalau aku ada waktu, aku akan kunjung balik ke video teman-teman semua. Terima kasih. Oh ya teman-teman, jangan salfok sama anak aku ya. Dia itu selalu kayak gitu emang ya, kalau aku tuh lagi beberes ya, bebenah, dia pasti ikut-ikutan aja. Tapi nggak apa-apa, asal dia nggak nangis, dia nggak tantrum, nggak apa-apa ya, terserah dia mau ngapain aja. Sebenarnya tuh kadang aku cepet-cepet biar dia tuh nggak ngambek gitu ya, soalnya kadang-kadang kalau dia kelamaan nungguin akunya tuh mengerjakan pekerjaan rumah, dia tuh nggak suka karena merasa diabaikan. Nah, kadang-kadang kita itu kesel ya teman-teman, kerjaan belum beres, anak rewel, masih berantakan gitu ya. Tapi ya udahlah, nikmatin aja prosesnya, karena ini kan momen yang tidak akan terulang nanti ya ketika ia sudah besar. Kadang-kadang keadaan seperti itu bisa buat kita stres ya teman-teman, apalagi yang anaknya tuh lebih dari 1, 2, atau 3 gitu ya, masih kecil-kecil. Belum lagi pekerjaan rumah yang harus selesai semuanya gitu ya. Jadi kadang-kadang kewarasan ibu rumah tangga itu dipertaruhkan. Kadang juga kita merasa jenuh gitu ya teman-teman, uprek gitu ya di rumah terus. Ya contohnya kayak aku ini yang jarang sekali keluar rumah gitu ya, buat ya sekedar cari hiburan gitu ya, selalu di rumah. Paling keluar kalau pas ada suami di rumah gitu, kayak hari Minggu gitu ya, pas suami lagi libur kerja. Adakah teman-teman yang seperti aku ini ya, ngerasa jenuh gitu ya, bosen di rumah terus, ya pengen healing-healing gitu ya, ngumpul sama teman-teman. Kalau ada gitu ya, kita satu server. Nah, teman-teman tidak usah khawatir, aku punya beberapa tips yang bisa aku share ke teman-teman semua untuk menjaga kewarasan ala ibu rumah tangga agar tidak stres. Karena memang ya, menjadi ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja adalah pilihan masing-masing ya mam, bunda-bunda. Setiap pilihan tentu saja ada konsekuensinya, begitu juga yang menjadi ibu rumah tangga, ada tantangan yang harus dihadapi setiap harinya ya mam, bunda-bunda.
mengurus anak misalkan, atau mengerjakan pekerjaan rumah yang mungkin akan membuat bosan, karena ibu rumah tangga kan memang rentan ya mengalami kejenuhan dengan rutinitas setiap harinya tentunya. Terlebih jika jarang keluar rumah kayak aku gini loh teman-teman. Nah, ini dia teman-teman tipsnya. Yang pertama adalah me time. Nah, teman-teman pasti tahu ya apa itu me time. Me time sendiri itu akan membantu mengumpulkan energi ya teman-teman, sehingga kita semangat lagi dalam menjalankan aktivitas. Coba kalau kita nggak pernah me time, pasti ya hari-hari itu membosankan sekali. Dan energi akan terkuras dengan situasi yang tidak kita inginkan dalam rumah. Nah, yang kedua adalah liburan. Nah, tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, bunda-bunda, mam semuanya. Liburan itu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh ibu rumah tangga. Karena apa? Karena tubuh dan pikiran itu jadi lebih fresh. Tapi ingat ya teman-teman, mam bunda semuanya, liburan itu nggak harus mahal, yang nggak harus di tempat yang jauh gitu ya. Ya, yang deket-deket aja, yang seperti di taman kayak gitu. Pokoknya yang buat kita itu bisa liburan tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal dan perjalanan yang jauh. Nah, tips yang ketiga yaitu kita aktif di lingkungan sosial. Nah, selain melakukan aktivitas di rumah supaya tidak bosan, tidak ada salahnya ya teman-teman, kita sedikit aktif gitu ya di lingkungan sosial. Misalkan kita ketemu sama tetangga atau teman-teman, kan kita bisa saling curhat tuh masalah aktivitas kita di rumah, atau sekedar cerita tentang perkembangan anak-anak kita kayak gitu ya. Dan boleh kita berkumpul di suatu perkumpulan kayak pengajian kayak gitu, arisan, di mana kita bertemu dengan banyak orang ya, saling berbagi cerita, saling berbagi pengalaman kayak gitu ya teman-teman. Mungkin dengan kita sedikit cerita ke mereka akan membantu apa yang ada dalam pikiran kita yang membuat kita itu jenuh gitu ya, bosan dan stres. Nah, tips yang keempat yang tidak kalah penting, yang sangat penting itu ya teman-teman, ya adalah ibadah. Selain ibadah itu menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam yang bisa menjadi healing ya teman-teman. Ibadah juga bisa menjadi healing untuk kita menenangkan diri. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Karena dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, itu hati kita menjadi tentram, dan insya Allah apapun masalah yang kita hadapi, Allah akan kasih jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tips yang terakhir adalah dengarkan tapi tidak dimasukkan ke hati. Kayak misalkan kita punya teman gitu ya teman-teman, atau kita punya tetangga, ada yang nyinyir gitu ya, ada yang bully, atau mungkin ada yang ngomong tentang kehidupan rumah tangga kita atau tentang perkembangan anak kita. Udahlah, nggak usah didengarin ya teman-teman, nggak usah dimasukin ke hati, karena itu akan menjadi beban pikiran kita ya, akan nambah-nambahi beban, nambah pikiran, jadi kita tambah stres. Udah, biarkan aja mereka ngomong apa, yang penting kita hidup dengan baik gitu ya, bertetangga, tidak membuat masalah dan tidak dibuat masalah oleh orang. Nah, itu dia teman-teman beberapa tips dari aku yang bisa aku share ke teman-teman tentang menjaga kewarasan ala ibu rumah tangga ya. Semoga tips dari aku ini bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman yang mungkin sedang mengalaminya. Tetap semangat ya teman-teman, dan jangan lupa bahagia serta bersyukur. Nah, lanjut ke video aku ya teman-teman. Itu tadi aku lagi nyuapin anakku untuk makan siang. Kebetulan ya ini tuh udah jam 1 siang gitu ya, jadi waktunya untuk makan siang. Dan setelah itu ini kloter kedua cucian aku ya teman-teman. Tadi cucian aku sama pak suami, dan ini cucian anak aku. Dan itu juga aku jemur kasur. Pokoknya ini tuh panas banget, sayang banget ya kalau tidak digunakan untuk jemur-jemur. Nah, segitu aja video aku untuk hari ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Dah.